Shalom, Shalom, shalom. Apa kabar hari ini? luar biasa. Luar biasa baik. Baik artinya bahagia aku ikut Kristus. In. Jadi kita adalah orang-orang yang bahagia karena kita mengikuti Kristus. Kita percaya hari ini Kristus ada di tempat ini bersama-sama dengan kita memberkati kita semuanya. Sehingga kita semua tetap sehat, tetap kuat, penuh semangat, dan berkatnya tercurah berlimpah-limpah. Nah, hari ini kita bersama-sama mengikuti persekutuan doa PDKK pagi ini. Kita semua satu saudara di dalam Tuhan. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita berkumpul di dalam anugerahnya. Karena Tuhan sudah satukan kita semuanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kau selalu mengampuni dosa-dosa kami, meskipun dosa kami merah seperti kermisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun hari ini Tuhan, kami hanya ingin terus bersyukur kepadamu. Karena hanya Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang menolong, Allah yang memberkati kami. Seperti Engkau juga katakan di dalam firman-Mu, bersyukurlah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang kami alami di dalam hidup ini. Baik itu suka, duka, kekecewaan, kegembiraan, sakit, penyakit yang datang, kekuatan yang baru, berkat-berkat yang tercurah yang Kau limpahkan. Kami ingin tetap mensyukuri apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau sudah memberikan rancangan yang terbaik buat setiap kami. Rancangan yang terindah, rancangan penuh harapan, dan hari depan yang penuh harapan yang terus Kau curahkan dan berikan buat kami. Khususnya kami yang ada di tempat ini, begitu besar rahmat kasih dan kebaikan yang sudah Kau curahkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, sekarang kita beri kesempatan bagi ibu bapak yang mau bersaksi betapa luar biasanya Tuhan, betapa baik Tuhan kita, Dia Allah yang dahsyat dan perkasa. Kita beri kesempatan siapa yang mau bersaksi, sharing tentang pengalaman iman yang sudah Tuhan curahkan buat kita semua. Mari kita diberi kesempatan untuk bersaksi biar kita juga boleh memberkati setiap kita yang ada di sini dengan kesaksian iman kita, dengan pengalaman kita dengan Tuhan Yesus, betapa Ia Allah yang dahsyat, perkasa dan luar biasa. Udah? Koni, silahkan Koni, luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Koni. Saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa di mana Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk saya dan keluarga. Jadi pada akhir bulan Juni ada satu kejadian gitu, saya pulang ke kampung. Kampung saya Batu Raja, masih jauh sama Palembang gitu ya. Nah, pada saat itu saya udah 2 tahun selama COVID itu nggak pernah pulang. Karena saya lahir di kota Batu Raja, saya mempunyai keinginan untuk pulang. Tapi takut dan anak-anak dan suami juga tidak memberikan izin untuk pulang karena masa COVID. Dengan berjalannya waktu, COVID setelah dilewati, begitu agak meredah gitu, saya diizinkan sama anak dan suami untuk pulang.
Saya ingat betul itu di akhir bulan Juni. Karena tanggal 30 Juni itu suami saya ulang tahun. Jadi saya boleh pulang itu sebelum tanggal itu. Nah, kebetulan rumah papa saya itu rumah kuno, rumah kayu yang 2 lantai. Dan saya pulang itu, koko saya tuh mengalami kecelakaan. Kakinya patah. Dan kita suruh ke dokter, dia nggak mau karena dia percaya bahwa ada tukang urut yang bisa menyembuhkan kakinya. Sudah saya tidak memaksa, pikir saya ya sudah, karena itu pilihan. Berjalannya waktu, namanya rumah lama gitu ya. Terus terang ya papa mama saya tidak mempunyai harta yang berlebih gitu. Jadi ada beberapa baju almarhum mama papa saya tuh yang lama gitu kan. Banyak sekali. Kenapa? Entah kenapa saya membuka lemari itu. Saya buka, terus saya keluarin, saya bongkar. Setelah dibongkar, eh, ada sebagian koko sama cici saya marah. Sebenarnya saya mau kasih ke orang, pikir saya. Oh ya sudah, saya bilang gini aja. Koko sama cici pilih dulu deh, mana yang mau diambil. Kalau memang ada yang nggak mau diambil, saya mau kasih ke tetangga. Karena kami memang di daerah kami itu terus terang agak berkekurangan gitu ya. Banyak yang mau baju-baju almarhum mama papa saya. Saya ambil, saya bawa. Saya bilang ini baju sudah lama sekali. Saya nggak tahu ini layak atau enggak. Kalau enggak layak, ya sudah dibuang aja nggak apa-apa. Berjalannya waktu saya bongkar rumah itu luar biasa karena itu sudah puluhan tahun nggak pernah dibongkar. Jadi saya bersihkan semua. Berjalannya waktu itu, koko saya ngomong, itu meja jangan dibuang ya, jangan dibuang ini, jangan dibuang. Saya berpikirnya udahlah, ini kan barang lama. Tapi memang kursi itu kalau didudukin juga kita takut juga kalau itu nanti patah, malah kita bikin kerjaan gitu. Tapi namanya koko, saya tetap menghormati. Ya sudahlah, kalau nggak mau ya sudah. Jadi saya diem. Nah, terus ada WC, WC itu ada setengah semen, atasnya kayu. Jadi saya semenin semua. Nah, berjalannya waktu udah mau mendekati tanggal 30, sekitar tanggal 28 atau 29 tuh saya pulang. Saya pulang ke Jakarta kembali. Juni, Juli, Agustus, Tuhan itu memberikan sesuatu yang mengagetkan sekali. Jadi ada rumah, ada 3 gitu ya. Rumah itu, rumah papa saya di pinggir sini. Ada rumah tengah, ternyata itu ada api. Koko saya itu enggak pernah turun karena kakinya sakit. Tetapi kenapa 3 hari sebelum kebakaran itu, koko saya tuh bisa turun. Jadi dia turun. Nah, kami itu kan buka warung, bukannya toko, tapi warung sembako lah gitu. Nah, terus anaknya yang perempuan pulang dari pasar. Dia nggak ngelihat. Jadi dari arah pasar dia jalan, ya udah jalan masuk ke rumah. Dia nggak ngelihat bahwa itu sudah ada asap, tapi nggak berasa. Pokok saya ngomong gini, itu kenapa ya bunyi kletak, kletek, kletak, kletek. Oh, mungkin yang sebelah sana lagi membakar sampah. Jadi ya sudah, diem aja. Tapi koko saya saat itu tuh turun, udah di bawah, terus sudah. Nah, kalau udah jam 8, jam 9, itu kan di jalan itu tuh nggak rame, tapi sepi gitu. Hanya yang lewat itu kendaraan, motor atau mobil itu bisa dihitung. Mereka pun jalan langsung ke sana atau ke situ gitu kan. Jadi mereka nggak memperhatikan kiri kanan gitu. Ternyata itu api dari rumah tengah itu, asapnya sudah menjulang tinggi. Nah, terus di bawah itu mereka masih ada kegiatan gitu kan, ada pembeli juga gitu kan. Jadi orang-orang itu ada yang lihat, lah kok api ya gitu. Itu api itu sudah tinggi gitu ya. Nah, karena kepanikan itu, jadi 2 rumah itu sudah kebakaran,
Sudah kebakaran, sedangkan rumah kita itu tidak kebakaran. Tapi karena hawanya panas, akhirnya itu enggak hitungan berapa detik, keponakan saya tuh naik. Dia masih ingat mau ngambil, karena dia mau menikah, dia ambillah cincin kawin dia turun. Turun sama dia ada uang 15 juta di lemari itu, dia nggak sempat ambil karena dikunci. Jadi orang-orang ngomong, Meta, turun, turun, turun. Dia itu pada saat keluar, api di situ tuh seperti itu, udah ada api semua. Dia ngeliat, loh kok api? Jadi dia turun. Turun akhirnya satu pun apa ya, surat itu sama sekali enggak keambil. Jadi semuanya habis itu, cepat sekali api itu menjalar dan dia dari lantai atas. Jadi di bawah itu satu pun ya, karena kita udah panik itu ya, Koko sama anak udah panik, dia lihat gimana, bingung ngelihat api, bukannya dia menyelamatkan harta itu, tapi dia menyelamatkan hanya ngelihat aja, ya sudah. Dan orang-orang nggak berani masuk karena kan itu rumah panggung, rumah kayu. Jadi semuanya tuh habis, habis rata. Jadi saya berpikir, Tuhan, kenapa ya? Waktu pada saat itu saya kepengen pulang untuk hari terakhir. Biasanya, maaf ngomong, saya kadang-kadang tuh ada beberapa teman saya yang punya hotel gitu. Ayolah kon tidur aja di situ. Pada saat itu semalam pun saya nggak mau tidur di hotel. Saya mau tidur di rumah itu, di kamar mama papa saya. Ada tetangga saya sampai ngomong begini, Kon, kamar papa mamamu tuh kotor banget. Ayo kita bersihin. Kami itu bersihin sampai di bawah-bawah kolong itu, sampai bersih banget. Dan saat itu juga saya tidur di situ, sampai berapa hari saya selama di kampung itu saya tidur, nggak pernah saya balik ke hotel yang ditawarin sama teman saya. Jadi saya tidur di situ, menikmati hari-hari terakhir benar-benar itu Tuhan masih memberikan izin. Nah, berapa puluh tahun yang lalu, kalau kita flashback lagi, mengapa papa saya membawa surat rumah? Pada saat itu koko saya ngomong, kenapa sih surat rumah itu mau dibawa? Seperti nggak percaya sama saya. Papa saya ngomong, saya mau titip ke Koni sama Marwoto. Saya mau titip. Kemudian suami saya ngomong, ini si Koni kan anak bungsu, Pak. Kayaknya nggak layak untuk kami pegang. Nggak apa-apa, kamu pegang aja. Jadi surat rumah itu entah kenapa ya, kok papa saya tuh heran, saya kok dia bisa bawa surat rumah itu dititipin ke saya. Nah, berjalannya waktu, mama papa saya nggak ada, saya kembalikan ke koko saya yang nomor 2. Kata suamiku, kembaliin aja surat rumah ini. Nanti dikira kita yang mau ngambil atau apa, karena kita anak bungsu, kasihinlah ke itu. Jadi dikasihinlah ke koko saya yang besar, bukan yang di kampung gitu. Jadi Tuhan itu benar-benar memberikan suatu mukjizat untuk kami semua. Surat rumah itu hak milik papa saya yang belum dibalik namakan kewarisan ke anak-anaknya, tetapi itu ada di Jakarta. Luar biasa, kita nggak tahu rencana Tuhan dan rencana papa saya, kenapa dia mau dibawa surat itu. Kita nggak tahu. Ternyata bulan Agustus, akhir bulan juga, persis sebulan, 2 bulan kemudian rumah itu habis terbakar. Dan surat-surat semua BPKB, motor apa segala, yang punya koko saya, karena kita tidur tuh di lantai 2, jadi sama sekali nggak keambil, habis semua. Di situ koko saya ngomong, memang feelingmu itu bagus ya, dia ngomong gitu. Saya baru kepikir, nah kita ngomong itu baru setelah kenapa nggak dikasihin ke ini, kenapa nggak dikasihin ini gitu. Tapi saya sebagai anak kecil, Tuhan punya rencana dan saya nggak mau ribut sama Koko, jadi ya saya diemin aja, ya sudah. Akhirnya itu kursi atau apa yang saya
dalam hati nih, padahal tetangga saya nggak punya kursi, nggak punya meja gitu ya. Mereka butuh banget itu, tapi itu habis dilalap dan dibersihkan sama Tuhan. Nah, saya hanya berdoa terus. Tuhan nggak tahu ini rencana Tuhan nih apalagi, tapi saya percaya Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Jika kita percaya dengan Tuhan, semua pasti ada jalan. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Kami adalah anak-anak yang kau pilih, anak yang kau kasihi. Sehingga kami ada saat ini di tempat ini Tuhan. Kami bersekutu karena kasih dan kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu yang kau terus curahkan buat kami semuanya. Seperti yang kau katakan Tuhan, supaya kami saling mengasihi, seperti Tuhan telah mengasihi kita semua yang begitu besar. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan di tempat ini, kasih-Mu yang luar biasa yang menyelamatkan kami. Kebaikan kemurahan-Mu, damai sejahtera-Mu, berkat-berkat-Mu tak pernah berhenti tercurah buat kami semua. Khususnya kami yang ada pada saat ini di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewat. Dari kami yang ada paling belakang, pertengahan sampai paling depan. Pada saat ini Tuhan menjamah, Tuhan memeluk, dan Tuhan memberkati-Mu. Serahkanlah seluruh kekhawatiran-Mu, masalah-Mu, apapun yang menjadi beban, serahkan kepada Tuhan yang sedang memeluk-Mu. Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan. Engkau yang maha tinggi, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi pada saat ini untuk setiap kami. Sebab kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami percaya mujizat-Mu terjadi pada saat ini. Meskipun masalah masih ada di depan kami mau tetap percaya Tuhan, mujizat-Mu sudah terjadi. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Meifung yang sudah ada di tengah-tengah kami. Bukan karena kebetulan Tuhan, Ibu Meifung ada di tengah kami. Semua sudah dalam rencana-Mu yang indah. Kami menyerahkan seluruh keberadaannya. Biarlah Tuhan Kau kuduskan, sucikan. Sehingga apapun yang Ibu Meifung katakan akan menjadi berkat buat kami semuanya. Berkati hati kami semua Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Tuhan untuk menerima setiap taburan sabda-Mu. Dan biarlah akan berbuah banyak. Dan jadikan kami Tuhan
bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tapi mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, dengan segala pujian, hormat, syukur, pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bu Meifung, silakan. Terima kasih kepada Bu Yuli dan teman-teman dari tim pujian dan penyembahan, juga tim musik yang baru saja membimbing kita semua untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya. Hari ini kepada kita diberikan suatu tema yang sangat indah, ya, yang diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan kalau mau lengkap 19 sampai dengan 27. Tema yang diambil persisnya dari Yakobus 1 ayat 22, yaitu mengenai pendengar atau pelaku firman. Kalau ini ditawarkan kepada kita sebagai suatu pertanyaan, Anda ingin menjadi pendengar atau pelaku firman, gitu ya? Barangkali ya, sebagian dari kita akan mengatakan, aduh, menjadi pelaku firman itu susah dan berat. Jadi untuk sementara saya mau pilih jadi pendengar firman saja, begitu ya? Siapa bilang menjadi pendengar firman lebih ringan daripada menjadi pelaku firman? Saya kira ini suatu cara berpikir yang kurang tepat kalau kita memilih menjadi pendengar firman dengan alasan lebih mudah, lebih ringan, lebih enteng daripada kalau menjadi pelaku firman itu lebih berat dan seterusnya dan seterusnya. Memilih menjadi pendengar firman menurut saya malah lebih susah daripada menjadi pelaku firman. Menjadi pendengar firman mungkin ringan di awal, tetapi berat di akhir, yaitu kematian jiwa kita. Memilih menjadi pelaku firman berat di awal, sulit, banyak tantangan, harus rela berkorban, tetapi berakhir manis, yaitu keselamatan jiwa kita. Ya, jadi memilih menjadi pendengar menurut saya jauh lebih berat, jauh lebih mengerikan dampaknya daripada kalau memilih menjadi pelaku firman. Tapi saya merasa pagi hari ini kita berkumpul, tema ini bukan ditawarkan sebagai pertanyaan kepada kita, ya, tapi sebagai undangan atau ajakan. Undangan untuk bersama-sama menjadi pelaku firman, ya teman-teman. Saya tidak tahu berapa dari kita yang hari ini mengetahui bahwa hari ini, saya senang ketika Ibu Herlina menghubungi saya meminta tanggal 20 September. Selain karena agenda saya ternyata masih bisa menerima undangan ini, tapi juga ternyata dalam penanggalan liturgi hari ini hari apa teman-teman? Pesta wajib Santo Andreas Kim Taegon. Kita tepuk tangan untuk kita semua, ya. Dan juga sahabatnya Chong Hasan berikut 102 martir Korea hari ini kita rayakan. Jadi hari ini paroki Andreas Kim Taegon merayakan pesta nama. Itu berarti juga pesta untuk kita semua yang ada di dalam paroki Santo Andreas Kim Taegon ini. Berapa dari kita yang tahu bahwa hari ini hari pesta Andreas Kim Taegon? Ya, cuma berdua, bertiga, berlima.
Ya sudah, belum terlambat untuk tahu ya. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, selamat pesta nama untuk Anda semua dan untuk kita semua, untuk gereja kita. Nanti kalau ketemu Romo, jangan lupa memberi selamat supaya Romonya juga lebih bersemangat melayani kita semua. Ya, saya senang sekali hari ini bertepatan dengan pesta Santo Andreas Kim Tae-gon. Dia adalah imam pertama dari Korea, ya. Ayahnya menjadi Katolik dan dibunuh terlebih dahulu sebelum Andreas Kim Tae-gon. Lalu beliau menjalankan pendidikan imamat di Makau. Setelah menjadi imam, dia kembali ke Korea mewartakan Injil dan dia dibunuh di Korea dalam usia 25 tahun saja. Ya, dalam usia muda sekali dia harus mati karena mewartakan firman Tuhan bersama dengan 102 orang-orang Katolik awam semua waktu itu yang dibunuh karena menjadi Katolik dan mewartakan Injil Tuhan di Korea. Kita berdoa dan juga mohon Santo Andreas Kim Tae-gon, Chong Hasang dan 102 martir di surga juga mendoakan kita semua. Kita akan membaca dari kitab suci, kita ambil Yakobus bab 1 ayat 19 sampai dengan 27. Oh ya, baik, sudah ditayangkan. Saya akan bacakan dari Yakobus bab 1 ayat 19 sampai dengan 27. Pendengar atau pelaku firman. Sekali lagi ini adalah undangan atau ajakan bagi kita semua untuk menjadi pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman yang terkasih, mengapa kita perlu menjadi pelaku firman? Karena firman Tuhan memiliki daya atau kekuatan. Saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini 4 daya atau kekuatan dari sabda Tuhan
Ibu Bapak boleh mencatatnya, nanti saya jelaskan satu demi satu. Firman Tuhan memiliki daya satu informatif. Tidak bisa ditulis deh, ditayangkan, bisa. Kedua, firman Tuhan memiliki daya inspiratif. Tiga, daya formatif. Empat, daya transformatif. Saya ulangi, 4 daya atau kekuatan sabda Tuhan. 1, daya informatif. 2, daya inspiratif. 3, daya formatif. 4, daya transformatif. Firman Tuhan memiliki daya informatif, artinya apa? Dia memiliki daya untuk membuat kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Firman Tuhan mampu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang semula kita tidak kenal, tidak kita ketahui, sesuatu yang asing bagi kita, tetapi berkat pengenalan akan firman Tuhan, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang benar dan baik. Kita bersyukur kita manusia ciptaan yang tertinggi di dunia ini memiliki mahkota yang tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Firman Tuhan memiliki daya untuk mengisi pikiran kita dengan hal yang benar dan baik, sehingga mampu juga menghalau pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang buruk, pikiran yang tidak baik dan tidak benar. Itu berkat daya firman Tuhan, pikiran kita dibersihkan dari segala yang tidak baik, dari segala yang kotor, dari segala yang tidak benar. Namun demikian, firman Tuhan bukan hanya mengisi pikiran kita, tapi juga memperkaya perasaan kita dengan daya inspiratifnya. Dia mampu menyentuh jiwa kita, menguatkan atau memberikan perasaan-perasaan yang positif. Ya, dia mampu membuat kita terpesona, membuat kita merasa kagum, membuat kita merasa terharu. Bahkan kadang-kadang kita bisa menangis ketika kita membaca sabda Tuhan. Banyak kisah-kisah di dalam baik perjanjian lama, lebih-lebih di dalam perjanjian baru, yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, itu sungguh menyentuh. Sungguh membuat kita bisa merasa kagum dan terpesona, khususnya terhadap pribadi Yesus Kristus, akan segala yang ia lakukan, yang dia perbuat, cara dia berbicara, cara dia bertindak, cara dia melayani, cara dia mengajar dan mendidik murid-muridnya, itu sungguh bisa membangkitkan perasaan kagum, membuat kita tersentuh. Ya, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran Injil itu sungguh bisa membuat kita merasa tersentuh. Pertanyaannya adalah, kapan saudara dan saya merasa kagum, terpesona akan pribadi Yesus ketika membaca kitab suci? Kadang-kadang rasa kagum dan hilang karena apa? Karena kita sudah terbiasa baik membaca maupun mendengar. Nanti setiap 3 tahun sekali kalau kita ikut misa, Injil itu kan terulang ya. Injil bisa seluruhnya dalam 3 tahun penanggalan liturgi, semua Injil itu sudah bisa kita dengarkan. Nah, karena sudah terbiasa mengulang-ulang dengan hal yang sama, seringkali perasaan terpesona, perasaan kagum, perasaan terharu mudah hilang dalam diri kita. Padahal firman Tuhan memiliki daya untuk membangkitkan semua perasaan-perasaan yang positif, perasaan yang baik, yang memperkaya dan memperkuat iman kita kepada Allah. Itu daya yang kedua, daya inspiratif. Daya yang ketiga adalah daya formatif. Dia bukan hanya mengisi pikiran, perasaan kita, tetapi sabda
Sabda Tuhan bukan hanya mampu mengisi pikiran dan perasaan kita, tetapi juga Dia memberi kepada kita kekuatan dalam kehendak baik. Ya, kan tadi saya bilang manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sabda Tuhan mempunyai daya yang memperkuat kehendak kita, membuat kita menyemangati kita, membuat kita mengambil keputusan untuk bertekad bulat menjadi manusia yang baik, bertekad bulat untuk bertobat, bertekad bulat untuk lebih rendah hati, bertekad bulat untuk memperbaiki relasi-relasi yang rusak dengan sesama. Ya, sabda Tuhan memiliki daya untuk itu. Berarti apa? Daya formatif ini yaitu suatu daya yang membentuk hidup kita, ya, membentuk perilaku kita, membentuk pikiran kita, membentuk dan membangun relasi-relasi kita dengan sesama, dengan orang lain. Tes 3, 2. Ya, sabda Tuhan membentuk pikiran kita, membentuk perasaan dan membentuk perilaku kita. Dia punya daya formatif, ya. Tes. Kalau ada daya formatif itu juga berarti kita berubah, ya, ada daya ubah. Yang tidak baik menjadi baik. Karena diformasi, ya, dibentuk oleh kekuatan sabda Tuhan. Yang baik menjadi lebih baik lagi, ya. Apakah menjadi manusia yang lebih baik ada batasnya? Tidak ada batasannya sampai kita selesai tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini, ya. Demikian hebat daya sabda Tuhan, yaitu bisa membentuk hidup kita, ya. Dan kita bisa memperolehnya, maaf, tanpa bayar, cuma-cuma, ya. Tidak harus pergi ke lembaga-lembaga tertentu untuk membayar mahal. Tapi kalau kita belajar tekun membaca sabda Tuhan dengan pikiran yang terbuka, dengan perasaan yang terbuka, berani tersentuh, membiarkan diri disentuh, ya, bisa kagum dan terpesona dengan Injil, maka hidup kita atau perilaku kita, kehendak baik kita juga makin lama makin dikuatkan oleh daya sabda Tuhan. Dan daya yang keempat adalah daya transformatif. Apa artinya? Kita dibentuk, perilaku kita dibuat menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itu bukan sekali jadi, ya teman-teman, tetapi terus menerus seumur hidup kita. Kadang-kadang kita bisa jatuh, kadang-kadang kita bisa berdosa, kadang-kadang kita bisa putus asa. Tetapi berkat daya transformatif dari Injil, dari sabda Tuhan, hidup kita terus menerus dibangkitkan, dipulihkan kembali, diampuni, dimaafkan, diperbaharui, diajak untuk belajar bertobat terus menerus. Ini yang merupakan daya transformatif. Kita memberi diri melalui kekuatan sabda Tuhan untuk diperbaharui lagi, dan lagi. Ya. Demikian bagaimana 4 daya ini dapat sungguh-sungguh memproses kita untuk sampai kepada menjadi pribadi-pribadi pelaku firman Tuhan, ya teman-teman. Sekarang kita barangkali lihat lagi kembali kepada perikopnya, ada beberapa kata yang diulang, yaitu misalnya kalau kamu begini dan begitu, kalau kamu hanya mendengarkan dan lewat tidak melaksanakannya, kalau kamu menolak berbuat baik dan begini dan begitu. Ada 2 kali sekurang-kurangnya dalam perikop ini dikatakan kamu menipu dirimu sendiri. Kita sering mendengar nasihat-nasihat dan larangan dari orang tua atau orang-orang yang dekat dengan kita, jangan menipu orang lain, jangan menipu sesama, jangan mengkhianati temanmu, begitu ya teman-teman. Tapi juga penting nasihat Injil hari ini, nasihat sabda Tuhan adalah jangan menipu dirimu sendiri. Banyak orang berjuang untuk tidak menipu orang lain, tapi kadang-kadang dia lupa bahwa dia juga tidak boleh menipu dirinya sendiri. Ya.
dalam Injil, dalam relasi Tuhan Yesus dengan murid-murid dan orang lain, kata menipu diri atau ciri-ciri penipuan diri ini ada pada siapa teman-teman? Suka dikecam oleh Yesus, kamu itu munafik, kamu menipu dirimu, kamu luarnya saja bagus, putih, halus, tetapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Kepada siapa kata-kata keras ini Yesus tujukan? Kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka orang bodoh atau orang pandai? Orang pandai, orang yang penuh dengan pengetahuan akan firman Tuhan, ya. Mereka bukan orang bodoh, orang yang penuh dengan pengetahuan akan sabda Tuhan dan juga memiliki pengetahuan yang lengkap dengan tentang tata cara ibadah. Mereka menjalankan ibadah dari luar tampak sempurna. Mereka duduk di rumah-rumah ibadah di kursi-kursi paling depan, ya. Tetapi mereka ternyata hanya berhenti di sana. Mereka memakai pengetahuan akan sabda Tuhan untuk menghakimi orang lain, untuk mengadili orang lain, untuk mengamat-amati Yesus, terus-menerus menyalahkan Yesus, mencari-cari kalau ada celah untuk memfitnah Yesus, menjatuhkan Yesus, mempersalahkan Yesus. Ini orang yang tidak kurang pengetahuannya akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya daya informatif yang penuh di dalam diri mereka, ya. Tetapi mereka hanya berhenti di proses itu saja. Mereka tidak masuk lebih dalam ke dalam daya yang lainnya, yaitu daya inspiratif, formatif, transformatif tidak terjadi dalam diri orang-orang Farisi ini, sehingga Yesus dengan tidak sungkan-sungkan mengecam mereka sebagai orang-orang yang tegar tengkuk, keras kepala, orang-orang yang hanya kelihatan tampil manis di depan tetapi busuk di dalamnya dan di belakangnya. Ini salah satu contoh jenis orang yang tidak mengalami 4 daya kekuatan sabda Tuhan ini. Hanya mengalami di level yang pertama, pikiran mereka penuh dengan pengetahuan-pengetahuan akan sabda Tuhan dan penguasaan tentang tata cara ibadah. Tetapi mereka tidak memberi diri untuk disentuh oleh sabda Tuhan. Mereka tidak memberi diri untuk diubah, dibentuk, dipertobatkan terus-menerus oleh kekuatan daya sabda Tuhan yang mereka sudah punya banyak sekali di dalam diri mereka. Ya, maka Yesus menyebut, atau dalam sabda Tuhan hari ini, orang yang hanya di tahap mendengar tapi tidak mau melaksanakan, kelihatannya enak, kelihatannya ringan. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang yang menipu diri sendiri, ya. Lalu sekarang bagaimana sih caranya untuk menjadi pelaku firman? Tadi kan saya menyebut mengenai daya kekuatan firman Tuhan yang membantu kita untuk berproses untuk menjadi pelaku firman. Tetapi sekarang konkretnya bagaimana? Ya, dalam hidup sehari-hari kita harus melakukan apa untuk bisa sungguh-sungguh agar ciri pelaku firman itu ada dalam diri kita. Perikop ini indah sekali, Ibu Bapak dan teman-teman terkasih. Saya mencatat 7 cara untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Dalam ayat 19 disebut cara pertama, kalau mau menjadi pelaku firman Tuhan, belajar untuk menjadi orang yang cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Punya telinga yang tajam. Syukur kepada Allah, kita diciptakan dengan diberi 2 telinga dan 1 mulut. Itu pun sudah menimbulkan banyak sekali kesulitan. Apalagi kalau diciptakan kebalikannya, 2 mulut dan 1 telinga. Lebih repot lagi Tuhan, dan juga kita saling merepotkan satu sama lain, saling menimbulkan masalah satu sama lain. Dengan 1 mulut saja sudah bikin masalah di mana-mana, begitu ya. Tuhan adil. Tuhan memberikan kepada kita semua 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita diberi kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan, yaitu belajar cepat mendengar, lambat berkata-kata. 2 telinga dan 1 mulut dimaksud supaya kita lebih banyak belajar mendengar daripada berkata-kata. Luar biasa.
Ya, kita sudah disiapkan sejak kita lahir, ketika kita hadir di dunia menjadi manusia yang memiliki 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan yang meminta kita untuk lebih belajar, banyak mendengar, cepat mendengar, dan lambat berkata-kata. Yang kedua, nasihat kedua supaya menjadi pelaku firman adalah ada di dalam ayat 21. Buanglah semua yang kotor dan yang jahat. Ya. Kalau kita membuang sesuatu, itu kan berarti sesuatu itu tidak berguna ya. Atau sudah tidak bisa kita pakai lagi, maka kita buang. Atau kita membuangnya karena ini memiliki sifat sebagai kotoran, sampah. Ya, kita tidak membuang berlian, kita tidak membuang emas, kita tidak membuang mutiara ya dalam hidup kita. Tapi yang kita buang biasanya hal-hal yang sudah tidak berguna lagi, hal-hal yang sudah tidak bisa kita pakai. Bahkan kadang-kadang kalau kita pertahankan, hal-hal ini mengganggu hidup kita kalau kita tidak buang ya. Nah, nasihat yang sama diberikan kepada kita ya. Kejahatan itu punya sifat yang kotor. Hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan itu memiliki sifat jahat dan kotor, pantas untuk dibuang, ya, pantas untuk dibenci, untuk dijauhi. Jangan berhubungan dengan hal-hal yang kotor dan yang jahat, karena hal seperti itu akan membuat kita menyusahkan hati Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, dan juga hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor seringkali juga menyusahkan kita sendiri, menyusahkan orang-orang di sekitar kita. Jika kita akrab dengan hal-hal yang jahat dan hal-hal yang kotor, ya, Tuhan ingin membersihkan kita dengan cara memberi kekuatan kepada saudara dan saya untuk menjauhkan semua yang kotor dan yang jahat. Ya, bagaimana caranya? Yang kotor dan jahat akan pergi dalam hidup kita jika kita belajar mengisi diri kita dengan firman yang menyelamatkan jiwa. Ya, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan yang memiliki kekuatan dan daya untuk membuat segala yang jahat dan kotor pergi dari hidup kita. Firman Tuhan yang membuat kita berani mengambil keputusan untuk berhenti berbuat jahat, untuk berhenti berbuat hal-hal yang kotor. Ini cara kedua yang menolong kita untuk belajar menjadi pelaku firman. Ya. Susah? Iya. Tidak gampang? Iya. Maka kita diberi kekuatan Tuhan. Kita diberikan Roh Kudus Allah untuk melakukan itu, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah yang tadi sudah saya munculkan juga, jangan menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri bahayanya tidak lebih kecil dibandingkan kalau kita menipu orang lain. Ya. Atau kadang-kadang kenapa orang gampang berbohong, gampang menipu orang lain, itu seringkali juga merupakan ungkapan dari ketidakmampuan dia untuk berbuat jujur dan bersih terhadap dirinya sendiri. Orang yang jujur terhadap diri sendiri, yang berani tidak melakukan penipuan terhadap diri sendiri, maka dia juga berani jujur terhadap orang lain. Ya. Hal ini boleh kita refleksikan, boleh kita periksa kalau kapan-kapan kita jatuh dalam sikap berbohong, kita jatuh dalam sikap menipu orang lain. Ya teman-teman, cobalah kembali kepada diri kita sendiri, membuka hati kita dengan diterangi oleh sabda Tuhan. Jangan-jangan aku sendiri memang punya kebiasaan untuk tidak jujur kepada diriku sendiri. Aku kurang menghargai keluhuran diriku sendiri. Ya, aku sering berpura-pura, aku sering main sandiwara, aku sering bersikap munafik. Ya, orang yang menipu diri sendiri itu kan sama dengan istilah yang lebih kerasnya munafik. Ya, menipu diri sendiri, tidak jujur, tidak apa adanya terhadap diri sendiri. Dan ini juga seringkali menjadi bibit-bibit dan sumber-sumber yang membuat kita juga menipu orang lain, berbuat tidak jujur kepada orang lain. Izinkanlah firman Tuhan membersihkan diri kita dari segala bentuk-bentuk ketidakjujuran, bentuk-bentuk penipuan terhadap diri kita sendiri.
Berilah kebebasan seluas-luasnya kepada sabda Tuhan untuk membersihkan kita dari sikap berpura-pura, dari kepandaian bermain sandiwara, dari kepandaian untuk memanipulasi orang atau sesama untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Beri kesempatan kepada sabda Tuhan untuk membersihkan diri kita dari semua ketidakjujuran terhadap diri kita sendiri. Dan sabda Tuhan punya kekuatan untuk itu. Kita tinggal memintanya, kita tinggal sujud di hadapan Tuhan, membuka diri, membiarkan sabda Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk membersihkan seluruh yang tidak baik dalam hidup kita. Itu keberapa? 3 ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu ada suatu metafora di dalam ayat 23 dan 24 di dalam Yakobus ini. Orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melaksanakannya, itu digambarkan seperti orang yang sedang bercermin, menghadapkan wajahnya di depan cermin, ya, sebentar lalu dia pergi dan dia lupa wajah dia seperti apa di dalam cermin. Ini simbol apa? Perumpamaan atau metafora seperti ini kan melambangkan bahwa orang yang sedang bercermin lalu dia pergi dan dia lupa wajahnya. Maaf ya, ini kan simbol orang yang tidak kenal dirinya, yang tidak tahu diri sendiri. Ya. Kalau kita marah, kecewa dengan orang lain, kita seringkali kadang-kadang hampir kehilangan kesabaran kepada orang lain ya. Lalu kita suka kan bilang, kamu ini gak tahu diri ya, begitu kan? Manusia gak tahu diuntung, tidak tahu balas budi, tidak tahu diri. Kata tidak tahu diri itu adalah ungkapan yang keras ketika kita merasa dikecewakan oleh sikap orang lain ya. Misalnya kita menolong orang lain, kita nulung tahu-tahu orang itu mentung, begitu ya. Kita pinjamkan uang, waktu minjem dia kayak pengemis, tetapi waktu minta kembali kita yang jadi pengemis, begitu kan. Lalu kita marah, kita bilang kamu tidak tahu diri, begitu kan ya. Nah ayat 23 dan 24 ini mau memberi gambaran orang yang tidak menjadi pelaku firman, yang hanya puas dengan sebatas mendengarkan saja, itu seperti orang yang tidak tahu diri, teman-teman. Nah, bagaimana melawan sikap tidak tahu diri ini? Kalau kita mau jujur, saya dan ibu bapak sekalian dan Anda juga, kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita sering ya kurang tahu diri di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita segala yang baik, diberikan tubuh yang lengkap, yang utuh, tetapi kita seringkali iri hati dengan orang. Kita sering memusatkan perhatian kepada apa yang tidak kita punya, ya, yang orang lain punya, lalu kita iri hati, kita cemburu, ya. Ketika kita iri hati, kita cemburu, kita menjelek-jelekan orang karena iri hati, di situ kita menjadi manusia yang tidak tahu diri. Kurang bersyukur, kurang melihat hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita, tetapi selalu melihatnya yang tidak ada, yang orang lain punya dan kita menginginkannya. Padahal dalam diri kita sendiri sudah ada begitu banyak kebaikan Tuhan, tapi kita kurang bersyukur. Nah, caranya untuk melawan sikap tidak tahu diri ini adalah dengan sikap tanggung jawab. Ya, saya ingin membagikan 4 bidang di mana kita perlu belajar bertanggung jawab supaya kita mengikis sikap atau sifat tidak tahu diri dalam diri kita. Ya, tidak tahu diri ini bisa dilawan dengan sikap belajar bertanggung jawab. Pertama-tama, lakukanlah tanggung jawab hidup kita sehari-hari pertama dalam bidang panggilan hidup kita. Ya, kita memiliki di dunia ini ada panggilan beberapa macam. Ada orang yang dipanggil berkeluarga, ada orang yang dipanggil tidak berkeluarga. Ya, selaraskanlah dirimu dengan panggilanmu. Ya, kalau dipanggil hidup berkeluarga, ya hiduplah sebagai istri atau sebagai suami yang baik. Ya, ini artinya bertanggung jawab dalam bidang panggilan hidup kita yang sudah kita ikrarkan, kita janjikan. Ya, barangkali hampir semua dari kita misalnya menerima sakramen, ya, untuk setia pada satu orang istri, setia pada satu orang suami.
Nah, sikap tidak tahu diri bisa dilawan dengan belajar bertanggung jawab dalam panggilan hidup kita. Belajar menjadi ibu yang setia terhadap anak-anak, bapak yang setia terhadap anak-anak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam bidang panggilan hidup kita masing-masing, ya. Yang imam ya imam, jangan ke awam-awaman. Yang awam ya tetap awam lah, jangan ke imam-imaman begitu ya. Zaman sekarang suka kebolak-balik ya teman-teman. Maaf ya, yang imam seperti awam, yang awam kayak imam gitu perilakunya begitu kan ya. Nah, ini tanda tanda kita masih perlu berjuang untuk bertanggung jawab terhadap panggilan kita masing-masing begitu ya. Tanggung jawab kedua adalah dalam bidang profesi. Selain sebagai suami, sebagai istri, selain sebagai bapak, selain sebagai ibu terhadap anak-anak, mungkin sebagian dari Anda bekerja ya. Entah misalnya sebagai notaris, sebagai ekonom, sebagai guru, sebagai manajer di perusahaan, sebagai wirausaha. Ini kan bidang-bidang profesi ya. Nah, cara melawan ketidaktaudirian dalam diri kita adalah belajar bertanggung jawab terhadap profesi kita masing-masing. Jadilah guru yang baik, jadilah dokter yang baik, jadilah notaris yang baik, jadilah ibu rumah tangga yang baik jika Anda juga merasakan ini sebagai suatu profesi yang luhur, yang mulia ya. Anda mungkin sebagian dari Anda meninggalkan pekerjaan ya yang tadinya sudah mapan di kantor, sudah mendapat penghasilan tetap, tapi Anda mau tinggalkan itu dengan sukarela untuk sungguh menjadi ibu rumah tangga 100% ya. Nah, jalankanlah itu dengan bertanggung jawab, laksanakan itu dengan baik, jadilah dokter yang baik, jadilah pengusaha yang baik. Dengan cara itu kita ambil bagian untuk menguduskan tata dunia ya. Ingat, salah satu pesan kerasulan awam adalah memperbaharui tatanan dunia melalui profesi kita masing-masing yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai murid-murid Kristus. Di sana juga terbuka peluang kita disucikan dan kita juga menyucikan dunia dalam profesi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bidang ketiga, tempat di mana kita bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab adalah dalam upaya-upaya saudara dan saya untuk mengembangkan bakat kita, keunikan kita, potensi-potensi yang baik, potensi yang positif dalam diri kita. Kita diciptakan dengan bakat-bakat dan karunia yang berbeda-beda. Di sana juga ada panggilan untuk bertanggung jawab dalam mengembangkannya. Mereka yang satu lebih kuat dalam mendengarkan, bisa mengembangkan talenta sebagai counselor. Yang satu punya bakat menyanyi dibandingkan dengan yang lain. Yang punya bakat menyanyi, kembangkanlah potensi Anda menyanyi untuk Tuhan. Kalau nggak bisa nyanyi, jangan paksakan diri menyanyi ya. Mungkin Tuhan berikan Anda talenta yang lain. Melayani sebagai among tamu juga tidak kalah bergengsi dibandingkan dengan menjadi singer di depan yang mengajak orang memuji dan memuliakan Tuhan. Setiap kita bertanggung jawab atau dipanggil untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab mengembangkan bakat-bakat dan potensi yang ada dalam diri kita. Yang pandai memasak, yang pandai merajut, yang pandai lebih lincah dalam membaca ya, mendapat pengetahuan lebih banyak, berkembanglah di sana, galilah ya, bertanggung jawablah atas potensi dan bakat-bakat baik yang Tuhan berikan kepada kita. Itu cara supaya kita keluar dari sikap tidak tahu diri kita. Dan yang terakhir, bidang di mana kita sungguh bisa belajar bertanggung jawab adalah dalam relasi-relasi dengan sesama dalam konteks yang lebih luas, dalam hidup bertetangga, dalam bermasyarakat, dalam menggereja, dalam pergaulan kita dengan siapapun di tengah-tengah dunia. Lakukanlah itu dengan bertanggung jawab. Ya, ini 4 bidang di mana kita bisa keluar dari sikap tidak tahu diri. Dan dengan demikian kita belajar bertumbuh menjadi pelaku firman, teman-teman. Ya, itu bagian dari ayat 23 dan 24 di mana kita perlu belajar untuk tahu diri ya, yaitu dengan sikap bertanggung jawab. Yang kelima,
dalam ayat 25 pada Yakobus 1 ada undangan atau nasihat untuk bertekun, teman-teman. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan tekun, itu artinya kita berhasil mengatasi kebosanan. Kalau orang cepat bosan, dia tidak bisa tekun, ya. Orang yang bertekun adalah orang yang berani berkorban. Kalau tidak berani berkorban, hanya mau yang enak-enak saja, yang susah tidak mau dilakukan, tidak bisa menghasilkan ketekunan. Ya, orang bisa tekun karena dia sudah teruji berani berkorban, berani mengatasi rasa bosan. Orang bisa dikatakan tekun kalau dia tidak lagi mengejar melulu kepentingan diri sendiri, tetapi berani belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Dia bisa menjadi orang yang tekun. Orang yang selfish, ya, yang egosentrik, yang hidupnya aku, dan aku, sulit untuk berkembang dalam ketekunan. Ya, tekunnya dalam hal itu, tekun dalam mengejar kepentingan diri sendiri. Bukan ketekunan macam itu yang dikehendaki oleh firman Tuhan bagi kita semua, ya. Tekun dalam perbuatan baik. Tekun dalam berbagi kabar sukacita kepada orang lain. Tekun dalam kesabaran. Tekun dalam mencari yang sesuatu yang mendamaikan kita, ya. Tekun dalam memaafkan. Tekun dalam mengerjakan hal-hal yang dipercayakan kepada kita, ya. Kita diajak bertekun dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dan ketekunan itu akan memproses kita menjadi pribadi pelaku firman Tuhan. Ketekunan itu tidak selalu enak, tidak selalu menyenangkan, ya. Sekali lagi menuntut kerelaan dari kita untuk berkorban. Tetapi ketekunan itu membuahkan hal-hal yang manis, yaitu kebahagiaan, ya. Kebahagiaan yang seringkali orang lain tidak memahami, tapi hanya kita yang bisa memahami. Ada kebahagiaan di balik kekuatan kita untuk menderita, kerelaan kita untuk menanggung kesulitan demi kesulitan, ya. Kerelaan kita untuk lagi dan lagi memaafkan orang-orang yang melukai hati kita. Kalau kita tekun dalam hal-hal itu, ada kebahagiaan yang Tuhan hadiahkan dalam batin kita, dalam hidup kita. Ini yang kelima. Yang keenam. Yang keenam ini merupakan semacam repetisi dari ayat 19. Yang keenam ini ayat 26, teman-teman, ya, yang merupakan peneguhan lagi dari ayat 19 mengenai nasihat cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Nah, di dalam ayat 26 ditegaskan dengan ungkapan mengekang lidah. Jadi bukan hanya lambat berkata-kata, tetapi ketika engkau tahu bahwa kata-katamu itu tidak baik, melukai orang, gigit lidahmu. Kekang. Tidak semua apa yang membuncah di dalam diri kita, emosi kita, harus kita keluarkan dalam bentuk kata-kata. Banyak anak-anak menderita karena punya orang tua yang gak bisa mengekang lidahnya, alias bawel, cerewet, ya. Ngomongan satu belum selesai, merepet terus ngomongan yang lain lagi, begitu, ya. Banyak anak-anak menderita karena punya orang tua yang tidak bisa mengekang lidahnya. Banyak juga menantu menderita karena punya mertua yang seperti itu. Tapi sebaliknya juga terjadi, ya, teman-teman. Banyak orang tua menderita karena punya anak-anak yang gak bisa menggigit lidahnya. Apa-apa saja dikatakan walaupun dia tahu bahwa itu melukai hati orang tuanya. Banyak mertua yang juga menderita karena punya menantu yang gak bisa menahan lidahnya, tidak bisa mengekang lidahnya. Banyak keluarga berantakan bukan karena kekurangan ekonomi, bukan karena kesulitan dalam keuangan, tetapi karena kesulitan dalam menahan lidah, mengekang lidah satu sama lain. Rumah tangga, komunitas, kelompok-kelompok persaudaraan hancur karena orang-orang yang tidak pandai mengekang lidahnya, ya. Banyak hal yang tadinya dibangun dengan baik-baik, dengan kesepakatan yang luhur, kesepakatan mulia, tetapi kemudian di tengah atau di belakangnya hancur berantakan karena orang tidak mampu menguasai lidahnya. Surat yang sama, yaitu Yakobus berapa 5, ya, mengenai lidah adalah api. Kecil, tetapi kalau tidak bisa digunakan dengan baik, dia bisa membabat dan membakar habis seluruh hutan. Ya, satu batang korek api yang kecil
itu bisa mampu menghabiskan, melalap habis hektaran hutan ya. Demikian juga lidah kita kecil tetapi bisa menghancurkan komunitas-komunitas, menghancurkan persatuan dalam keluarga, dalam persaudaraan karena satu hal yang kecil itu lidah ya. Semoga ini menjadi pesan yang sungguh mendalam untuk kita semua, mengundang kita untuk masuk ke dalam suatu transformasi, pertobatan terus-menerus ya. Kita bisa minta kepada Tuhan supaya kita belajar menjadi pribadi yang lebih pandai menguasai lidah kita, mengekang lidah kita. Dan yang terakhir nomor 7, Tuhan disenangkan hatinya, dan yang menentukan apakah ibadahmu ini ibadah palsu atau ibadah sejati adalah apakah kamu mempunyai hati untuk orang miskin. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia tanpa kecuali, tetapi terutama dia punya pilihan. Dia bukannya tidak punya pilihan, dia mengutamakan yang miskin, yang sakit, yang lemah, yang tertindas, ya, yang dikuasai oleh macam-macam kelekatan-kelekatan, ya, orang yang menderita. Kalau sebagai pengikut Yesus kita tidak memberi perhatian lebih kepada orang miskin, kita perlu memikirkan kembali niat baik dan ketulusan kita dalam menjadi murid Yesus. Kalau kita sungguh mau menjadi pelaku firman Tuhan, kita minta rahmat yang cukup dari Tuhan supaya kita punya hati untuk orang miskin. Ya, misalnya dalam bergaul kita bisa tidak usah pilih-pilih. Banyak orang mengalami kesulitan dalam bergaul. Kalau saya tidak bergaul dengan yang selevel, yang tidak sekelas sosial ekonominya dengan saya, sorry deh, begitu ya. Dengan seperti itu kita melukai hati orang-orang miskin sebenarnya dengan pergaulan yang pilih-pilih seperti itu. Dan di sini dikonkretkan bagaimana option for the poor itu dilakukan dalam Yakobus 1 ayat terakhir, yaitu ayat 27. Dikonkretkan dengan memberi perhatian kepada anak-anak yatim piatu dan janda-janda. Semoga ini juga bisa menolong kita, ya, memberi perhatian kepada orang miskin, menolong kita berkembang untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita boleh berbangga menjadi murid Kristus karena Kristus sudah terlebih dahulu memberikan teladan kepada kita, sehingga kita tidak usah tanya-tanya gimana ya caranya kalau saya mau memberi perhatian kepada orang miskin. Baca Injil dengan tekun, di sana ada banyak sekali cara yang Yesus perlihatkan bagaimana memberi perhatian kepada orang yang lemah, miskin, dan tertindas. Teman-teman terkasih, sekali lagi ini bukan pertanyaan tetapi undangan mengenai apakah mau menjadi pendengar atau pelaku firman. Saya percaya kita semua telah memilih untuk menjadi pelaku firman. Kan susah, kan belum sempurna. Iya, enggak apa-apa. Menjadi pelaku firman itu bukan dituntut untuk menjadi orang yang sekaligus sempurna satu kali jadi, enggak. Ya, ini proses seumur hidup kita. Yang penting kita mau dan kita memberi kesempatan, kebebasan kepada Roh Kudus Allah untuk memberi kekuatan kepada kita. Saya ingin mengajak teman-teman, berapa dari kita yang sungguh mau menjadi pelaku firman Tuhan? Mau, bukan mampu. Tidak mampu enggak apa-apa. Tuhan yang memampukan kita, bukan diri kita sendiri. Tetap angkat tangan Anda, ya. Kita menaikkan tangan kita ke yang di atas, tanda kerelaan kita, ya, di hadapan Tuhan, bahwa saudara dan saya mau menjadi pelaku firman Tuhan dan mau lebih lagi menjadi pelaku, semakin hari semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa sumber segala kebaikan, inilah kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai kerelaan kami untuk dibentuk oleh Roh-Mu, Roh cinta kasih, Roh damai,
roh kebaikan, roh ketaatan, roh kedisiplinan, dan semua yang baik yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu. Sudilah memberikan kepada kami semua belas kasih-Mu yang berlimpah dan rahmat yang cukup, agar kami belajar bertanggung jawab dalam setiap hal yang Kau percayakan dalam hidup kami. Dan juga kami belajar untuk terbuka terus-menerus menerima rahmat dan kebaikan-Mu untuk dibentuk menjadi pelaku firman-Mu. Ini Tuhan, ini kami dengan segala keinginan baik, dengan ketulusan kami, dengan kerelaan kami, tapi juga dengan segala macam pergulatan-pergulatan hidup yang kami alami. Tapi kami tahu Engkau ada, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang baik, dan Engkau bekerja dengan kebaikan-Mu yang kadang-kadang tidak mampu kami mengerti. Bukalah mata kami untuk melihat Engkau. Bukalah hati kami untuk merasakan Engkau. Kuatkanlah kehendak baik kami untuk mencari dan mencari Engkau terus. Di tengah segala perjuangan hidup, di tengah kegelisahan, di tengah ketakutan, di tengah segala perasaan-perasaan negatif yang berkecamuk dalam diri kami. Kami ingin membiarkan sabda-Mu menjadi sumber kekuatan kami, menopang, memelihara, merawat, meneguhkan, menyentuh, menyembuhkan, dan memberikan yang kami perlukan, agar hidup kami dapat semakin dipersembahkan menjadi pujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami lemah, tetapi bersama dengan Engkau, kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Bu Maifung untuk firman-Nya yang luar biasa, yang pasti akan memberkati kita dan pasti akan menjadikan kita itu pelaku-pelaku firman. Jadi kita bukan hanya menjadi pendengar, dua-duanya ya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dengan setiap firman yang sudah Ibu Maifung berikan buat kita. Dan kita percaya setiap firman yang ditaburkan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Amin. Tapi pasti akan menjadi berkat buat kita semua, sehingga kita juga boleh memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Kita boleh berbuah subur. Kita juga menjadi pewarta kabar sukacita Tuhan. Terima kasih Bu Maifung, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita lanjut dengan persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Begitu besar kasih Allah buat kita semuanya, sehingga kita diberkati, anak cucu kita semuanya diberkati Tuhan. Berbahagialah kita orang yang percaya, karena anak cucunya diberkati Tuhan, dan firman Tuhan pasti digenapi buat kita semuanya. Berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Itu besar kasih Allah pada kita, diberkati
sudah diberikan dengan tulus hati dan dengan sukacita, pasti berkat-berkat Tuhan juga akan tercurah buat kita. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Tony, silakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa juga. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua yang hadir di sini pada persekutuan doa PDKK pagi ini. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Ibu Mefung atas renungannya yang sangat menguatkan. Kita belajar banyak mengenai bagaimana tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Ibu Koni atas kesaksiannya. Terima kasih, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera ya Bu Koni. Terima kasih kami ucapkan juga buat tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Yulia Anastasia. Terima kasih kami sampaikan untuk pemain keyboard Bro Lukas, kepada petugas LCD Ibu Uniati, Ibu Desi, dan pada soundman kita Bro Alvin. Terima kasih kepada petugas penerima tamu dan kolektan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Kamis malam tanggal 22 September pukul 19.30 akan ada renungan yang dibawakan oleh Bapak David Tanadi dengan tema keadilan. Kemudian PKK Selasa pagi tanggal 27 September pukul 10 akan diberikan renungan oleh Ibu Ratna Aryani dengan tema kesia-siaan kekayaan. Bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan kemuliaan Tuhan, dipersilahkan menghubungi Ibu Like di nomor 0878 8894 7885. Paroki Santo Yakobus menyediakan juga SOS doa bagi Bapak Ibu dan saudara yang berbeban berat. Ini sifatnya pribadi dan rahasia. SOS doa ini diadakan setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Bisa menghubungi ke nomor 0888 550 1028. Kemudian ada pengumuman dari PD PKK Golgota yang akan mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengikuti Victory Worship Night yang akan diadakan di 30 September 18.30. Mungkin dari perwakilan dari PDKK Golgota bisa menyampaikan, kami persilahkan. Ya, shalom semuanya, luar biasa Oma Opa dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, saya Yuli dari Persekutuan Doa Golgota Stella Maris Fluid. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih atau anak-anak muda terutama untuk dapat hadir bersama kami dalam malam pujian penyembahan di tanggal 30 September bertemakan Victory. Mungkin boleh dibantu videonya, terima kasih. Nah, berikut adalah cuplikan malam worship night kami di tahun 2019 sebelum pandemi. Jadi di malam worship night ini khusus hanya menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan kita. Tema Victory ini kami ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Setelah mengalami pandemi yang berkepanjangan, kita boleh tetap dimenangkan karena iman kita, dan dengan itu kita mau menaikkan pujian penyembahan. Seperti tadi pewartaan dari Ibu Mefung mengenai lidah itu seperti api. Nah, kiranya kita boleh bersama-sama pada malam tanggal 30 September ini untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan kita. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di persekutuan doa pada pagi hari ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri
untuk saling berkenalan. Wow. Selamat untuk Bu Maureen, Ibu Iin, kita senang Ibu Maureen dan Bu Iin sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Selalu hadir ya Bu, nanti setiap Selasa dan Kamis. Kita sukacita sekali Ibu. Pengumuman berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi pengurus PD PKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Yang terakhir, bagi teman-teman pengurus, mohon tidak meninggalkan tempat ini karena ada rapat pengurus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa pada Selasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Fonita untuk pengumumannya. Untuk kita semua, untuk yang baru hadir, terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa setiap Selasa pagi hadir, kita bersama-sama di sini merasakan kasih dan berkat Tuhan. Dan juga kita boleh berbagi buat teman-teman kita yang belum ada bersama kita di tempat ini. Kita boleh mengajaknya sehingga mereka juga boleh merasakan kasih berkat Tuhan seperti yang kita rasakan. Baik, akhirnya sampailah kita di penghujung persekutuan doa kita hari ini. Kita akan mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang pagi sehingga siang hari ini. Sehingga kita semua dipenuhi dengan berkat-berkat yang luar biasa. Baik, kita berdoa, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tak habis-habisnya Tuhan, kami ingin terus bersyukur, berterima kasih Tuhan atas segala kasih, rahmat-Mu, kemurahan-Mu, damai sejahtera, sukacitamu yang terus Kau curahkan buat kami semua. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan kami, untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa PDKK Santo Yakobus pagi ini. Kami sungguh berbahagia Tuhan bisa berada dalam persekutuan ini menjadi satu keluarga, keluarga kerajaan Allah. Kami ada karena Engkau yang mengundang, Engkau yang memberkati, sehingga kami semua boleh saling mengasihi, saling melayani, saling berbagi untuk apa yang ada pada kami. Biarlah kami Tuhan terus boleh mencontoh teladan-Mu, mengasihi dengan lebih sungguh, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sudah mampu wafat di kayu salib untuk menebus kami, untuk menebus segala dosa-dosa, kesalahan kami yang sering kali kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan-Mu. Biarlah Engkau memberkati semua orang, baik umat yang mengikuti lewat YouTube persekutuan doa ini. Tidak lupa juga Tuhan, pasti berkat-berkat-Mu tercurah untuk setiap orang yang mendengarkan, yang mengikuti persekutuan doa ini. Karena dimanapun Tuhan, berkat, kasih, rahmat-Mu tetap sama. Biarlah Tuhan setiap hari bertambah hari kami boleh semakin mengasihi-Mu dan boleh semakin menyerupai-Mu Tuhan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Biarlah hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. Terpuji-pujilah Kau Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu
jiwa kita semua diselamatkan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Betapa baik Engkau Tuhan. Jiwa kita semua diselamatkan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamat. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Haleluya, Hosana. Terpujilah Yesus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sampai jumpa Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, jangan lupa berbahagia selalu. Amin.